Mau ngajar. Ya, mau ngajar. Itu kamu ngambil nasimu. Hmm. Baik, sampai sekarang masih belum ada bertambah, jadi sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk, kita lanjutkan aja perkuliahan biar cepat selesai malam ini. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan dalam jarak jauh ataupun online. Dan hari ini sudah pertemuan ke-9 sesuai dengan jadwal, maka untuk minggu depan kita akan mulaikan presentasi tugas jurnalnya. Nah, jadi untuk tugas jurnalnya akan saya terima paling lama nantinya hari Senin minggu depan.
di tanggal 27 Mei. Nah, bagi yang kelompoknya sampai dengan 28 tidak mengumpulkan, maka berarti dianggap tidak membuat tugas. Nah, sebelum kita mulai, pada saat UTS ternyata ada yang terlambat untuk mengisi lembar jawabannya ataupun upload lembar jawabannya di portal. Padahal sudah diberikan waktu 1 minggu atau 6 hari untuk mengerjakan UTS dan sudah menjadi kesepakatan kita bersama, ya kan? Pengambilan metode UTS-nya adalah kesepakatan bersama. Nah, maka saya kembalikan lagi kepada yang hadir pada malam hari ini ada 20 orang. Dari total 36 mahasiswa yang terdaftar di KRS, ada 4 yang saya share di grup kita yang terlambat untuk mengupload di portal. Nah, seperti saya katakan, ketika di portal tidak mau masuk, bisa WA saya, pasti akan saya kasih solusi, apakah kirim melalui email ataupun melalui WA langsung. Nah, ada beberapa yang melakukannya, ya kan, dan saya cek juga di portal, ternyata tidak bisa dibuka. Nah, namun langsung dikonfirmasi ke saya, jadi lembar jawabannya sudah bisa diterima kan gitu. Nah, untuk 4 rekannya, temannya yang terlambat, ada alasan yang pertama padat kerjaan, ada temannya yang sedang mengikuti seleksi eh, polisi. Nah, sehingga siap seleksi lupa untuk menguploadnya. Nah, jadi saya kembalikan kepada semuanya, apakah 4 teman kita ini kita tetap izinkan untuk mengumpulkan UTS-nya dengan penilaian yang sama dengan rekan-rekan yang ataupun mahasiswa yang tepat waktu untuk mengumpulnya. Atau yang terlambat 4 orang, penilaiannya dikurangin nilainya. Misalnya nilainya harus dapat 90, jadi dikurangi 20 poin. Jadi 70 nilainya. Nah, saya kembalikan lagi karena metode UTS-nya hasil keputusan bersama, maka 4 temannya yang terlambat, ya kan, ngupload, saya kembalikan apakah lembar jawabannya diterima dengan pengurangan nilai atau diterima dengan tidak dikurangi nilainya. Saya kembalikan karena kita merdeka belajar, belajar merdeka, jadi saya berikan, ya kan, demokrasi kepada semuanya. Kalau ditanya
saya pribadi, saya sudah sampaikan di grup bahwa tidak bisa lagi untuk mengupload nilai ataupun mengumpulkan, mengupload UTS-nya atau menyerahkan lembar jawabannya. Nah, jadi saya kembalikan kepada teman-temannya semuanya bagaimana pendapatnya. Silakan, ada yang bisa berikan pendapatnya, apakah kita terima dengan eh, pemotongan nilai karena keterlambatan atau diterima tanpa ada pemotongan nilainya, atau sama sekali nggak usah lah Pak, nggak usah diterima lah. Nah, ini sebagai wujud disiplin kan gitu. Karena dari 36 hanya 4 memang yang terlambat kan sesuai dengan ya, jadwal yang telah ditentukan. Ya, silakan saya kembalikan ke forum. Ya, silakan siapa yang bisa kasih pendapatnya. Ya, kalau seandainya tidak ada yang mau memberikan komentar dari 23 yang hadir pada malam hari ini, berarti kita anggap ya kan dia tidak mengikuti UTS. Kan itu. Jadi ya kembali kepada teman-temannya semua. Izin Pak, saya Pak mau ngasih solusi Pak. Ya, silakan. Karena mereka mungkin kemungkinan sibuk Pak, terus pun mungkin pekerjaan mereka yang gitu mungkin berat Pak, kemungkinan boleh Pak diizinkan supaya diterima Pak. Biarpun walaupun mereka kekurangan nilai Pak, tapi setidaknya mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan Pak, walaupun terlambat Pak. Itu Pak dari saya Pak. Oke, baik. Dari Nando diterima lembar jawabannya, ya dikurangi nilainya. Jadi hanya 3 ada pilihan. Yang A, ya kan diterima ada pengurangan nilai, nilai keterlambatan. Atau yang B, diterima tanpa ada pengurangan nilai keterlambatan pengumpulannya. Atau yang C, sama sekali tidak diterima. Nah, ayo yang A siapa? Cobalah kita pakai seperti yang kemarin, raise hand-nya. Yang opsi A, masih satu orang, 2 orang berarti tadi sama Fernando diterima dengan pengurangan nilai keterlambatan. Izin Pak, Ya, silakan Andini. sama kayak Bang Fernando Pak, diizinkan mengumpul tapi nilainya berkurang Pak, karena kan dia udah ada usaha dan dikurangkan nilainya, istilahnya menghargai orang yang tepat waktu gitu Pak. Oke, berarti ada 3 orang. Opsi A, ya kan, diterima dengan ada pengurangan nilai. Nah, 3 orang. Oke, kita tutup hanya 3 orang. Ayo, siapa? Ada 4. Ada 4 orang. 5, ya sama tadi Freddy. 4, 5. Ada 5 orang.
Hanya 5 orang. 6. 6 orang nambah Fatin. Ya kan, ada 6 orang nambah lagi 7. Habis. 7, 8. Yuk, silakan. Nasib 4 temannya ada di tangan Anda semua, bukan saya. 7, 8, 9. Ada 9, 8, ada 10, 11. 2 orang kan. Ya, udah 12. Ini masih imbang nih kalau ada yang opsi 2 milihnya. 12, 13, 14 tadi tambah siapa Fernando sama si eh, Putri. Kan berarti 14. Ya, satu lagi baru pas dia. Oke, sudah 15. Baik. Karena sudah suara terbanyak yang menyatakan diterima dengan pengurangan nilai. Jadi yang 4 silakan nantinya lembar jawabannya dikirimkan melalui WA grup saja. Yang 4 orang nanti akan saya nilai. Nah, atau nanti kalau di portal pasti nggak akan sempat lagi ataupun ada lagi nanti alasan yang lainnya. Jadi silakan melalui manual aja, tidak melalui portal. Oke, jadi inilah kita gunanya ya kan untuk pembelajaran eh, sistem Merdeka Belajar. Jadi kita harus sama-sama berani untuk memberikan pendapat atau masukan kan supaya semuanya juga bisa berani dalam memberikan masukan. Baik, jadi sudah kita sepakati, Kak, nanti yang 4 silakan karena terlambat, jadi silakan nantinya di-upload di grup saja lembar jawabannya. Yang 4 orang saya sampaikan di grup semalam, tadi pagi, ya tadi pagi ya, semalam, jadi kemarin, supaya bisa nantinya saya lakukan penilaian, atau yang lain nanti saya sedang bertahap, mungkin besok akan saya periksa untuk lembar jawabannya masing-masing yang dari portal, bisa nanti melihat langsung nilainya, kalau yang tidak terbaca di portal, maka nanti secara manual untuk penilaiannya. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita. Jadi demikian juga kalau untuk UAS, saya belum tahu apakah kita online apa tidak. Nah, kalau seandainya tatap muka, ya kerjakanlah sesuai dengan kemampuan dan soal-soal tidak pernah lari ataupun keluar dari materi-materi yang saya sampaikan setiap pertemuan. Karena kalau saya buat di luar yang lebih sulit, pertanyaannya memakan waktu yang agak lama. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kita.
Jadi tadi sudah saya ingatkan di awal, jangan sampai lupa juga untuk tugasnya. Gitu. Jangan kalah sama yang kelas Jumat Sabtu sudah mengumpulkan, ya kan, tugasnya. Nah, yang hari ini belum. Ya mudah-mudahan tidak terlambat karena ini eh, jenisnya kelompok bukan individu. Jadi siapa saja perwakilannya bisa. Untuk japri saya Pak izin untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Kita akan singgung mengenai good governance yang mungkin juga ada sebagian di soal, tapi yang saya fokuskan adalah mengenai diskresi atau fair Emerson. Sorry, bukan ini. Sekilas saya bahas dulu sebelum nanti kita masuk kepada instrumen pemerintahan. Nah, dalam melaksanakan good governance, maka role yang harus diikuti oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, yang paling penting adalah dua asas ini. Asas legalitas dan fresh air Mason. Nah, karena ketika dua asas ini yang paling utama tidak dilaksanakan, sudah pasti tugas-tugas ataupun pelaksanaan pemerintahan yang baik, good governance, tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan setiap warga negara. Jadi pemerintahan yang baik, good governance. Nah, azas legalitas kita sudah sama-sama memahami kan bahwa ya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan 3 metode, ada atribusi, delegasi, dan mandat. Dan ada di soal, kalau tidak salah, saya masukkan. Nah, saya mengulang saja Fresh Emerson ini, ya kan, yaitu keputusan kewenangan bebas. Nah, jadi dalam setiap pelayanan itu kan pejabat ataupun pemerintah tidak boleh menolak setiap permohonan yang diterimanya walaupun belum ada. Nah, ketentuan ataupun peraturan yang mengatur tentang permasalahan atau permohonan itu. Nah, kan tetapi secara kemanfaatan, secara pelayanan publik, hal ini harus dilakukan. Dan bahwa pemerintah tidak boleh terhalang dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat dengan alasan tidak atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, jadi apapun yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal universal, tidak kepada individual, kan, maka harus bisa dipikirkan
bagaimana cara penyelesaian satu persoalan tersebut. Maka dia bisa menggunakan phrase Emerson ini, kewenangan bebas, ya kan, dengan tetap berpatokan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya kan, atau berdasarkan asas legalitas. Nah, segala sesuatu harus ada hukumnya, kan gitu. Harus ada dasarnya. Nah, maka unsur-unsur di dalam kewenangan bebas ini ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum. Nah, ada 6 daripada unsur-unsur kewenangan bebas ini. Jadi, seperti seorang presiden yang mengeluarkan Perpu, ya kan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, untuk menyelesaikan suatu persoalan yang timbul secara tiba-tiba, yang bisa membahayakan, ya kan, darurat lah katakan, maka dikeluarkanlah kebijakan ini. Nah, yang penting dia sikap tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Artinya yang dilakukannya itu tidak merugikan negara. Nah, tidak merugikan masyarakat. Karena apa? Ya kan, unsur utamanya adalah pelayanan publik. Nah, namun pejabat pemerintah, pernah saya sampaikan, tidak berani untuk mengambil kewenangan dengan phrase Emerson ini, kewenangan bebas ini. Kenapa? Ya kan, dipertanggungjawabkan secara hukum. Harus bisa dia nantinya menjawab, nah kenapa alokasi dana A diperuntukkan untuk B tujuannya. Nah, padahal undang-undang memperbolehkan itu. Nah, asal syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32, dalam Undang-Undang ya Pemerintahan Daerah ataupun administrasi pemerintahan, ada diskresi itu. Putusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Jadi ketika memang aturannya masih belum jelas, maka dia bisa melengkapi sesuatu yang tidak jelas itu. Dengan syarat apa? Diskresi ini, yang pertama sesuai dengan tujuan diskresi. Apa saja? Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi
pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi supaya jangan terdiam, ya kan, tindakan pemerintah. Jadi bisa kan gitu. Nah, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, akuntabilitas, kemudian profesionalitas. Nah, kemudian berdasarkan alasan-alasan yang objektif, artinya keadaan mendesak, ya kan, untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum. Ini alasan-alasannya harus dibuat. Nah, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Inilah yang sering terjadi sehingga pemerintah atau pejabat administrasi negara tidak berani menggunakan diskresi ini. Karena dianggap, ya kan, adanya konflik kepentingan. Nah, saya sudah pernah kasih contoh seperti jembatan yang putus kan gitu. Ya kalau dia kalau dia mengawasi, nah si pemerintah ini melaksanakannya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu sudah matang ataupun diawasi, dia langsung terjun, bukti-bukti datanya juga sudah lengkap, dan ada memang permohonan dari masyarakat setempat, maka ya pejabat tersebut tidak perlu khawatir gitu. Nah, dilakukan dengan etikat baik. Nah, jadi tidak ada memang mau cari keuntungan di dalam penggunaan diskresi ini. Nah, jadi tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang kan gitu. Nah, karena dia tidak masuk kepada rencana pembangunan tersebut. Jadi sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi dan pelaksanaan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik ini dilaksanakan, nah di dalam Undang-Undang 30 2014, nah ada beberapa ajas, ada kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan. Nah, ketika digunakan diskresi, bukan untuk tujuan kepentingan seseorang ataupun kelompok, lakukan saja gitu. Nah, tadi nanti saudara menjadi kepala desa kan gitu, ada jalan yang rusak. Nah, ini bukan anggaran tahun 2024 misalnya. Ini masuk anggaran tahun 2025. Ya sepanjang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, gunakan gitu. Nah, kenapa? Manfaatnya. Asal dia bukan ada tujuan tertentu. Nah, supaya apa? Nah, untuk kepentingan umum, keterbukaan, pelayanan yang baik, kan gitu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap pejabat administrasi negara. Nah, tidak ada suatu pekerjaan yang tidak ada risikonya. Semua pasti ada risiko yang harus dihadapi. Nah, supaya untuk meminimalisir suatu risiko suatu pekerjaan, ya maka harus matang dia, harus benar, ditutup celah-celahnya, tidak ada rongga ataupun lubang untuk menyebabkan pekerjaan itu menjadi cacat kan gitu atau salah prosedurnya. Nah,
Jadi ya tidak perlu khawatir gitu ya dalam menggunakan diskresi ini. Sepanjang untuk kebaikan bagi masyarakat, seorang pejabat pemerintah wajib menggunakan diskresi. Namun memang faktanya sangat jarang ataupun hampir tidak ada pemerintah yang berani menggunakan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu sekilas karena materi yang paling penting di dalam hukum administrasi negara adalah yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika saudara nanti menjadi seorang aparatur sipil negara ataupun pejabat pemerintahan, jadi sudah bisa mempedomani ya kan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kewenangan yang bisa dimiliki oleh seorang pejabat administrasi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan ini diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Jadi ibaratkan ya alat bantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Nah, apa saja bentuk dari instrumen pemerintahan ini? Ada instrumen fisik, ada instrumen yuridis. Nah, instrumen yuridis adalah instrumen yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan lain-lain. Jadi dalam melaksanakan tugasnya tadi aja asas umum pemerintahan yang baik, secara yuridis, badan atau pejabat negara tadi menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebijakan yang dibuatnya, seperti apa Perda, Pergub, Perwal, ada Permen, Kepmen, Perpres, dan sebagainya kan gitu. Perma, Perkap. Nah, salah satu termasuk pelayanan publik kan gitu. Nah, instrumen fisiknya yaitu untuk memudahkan pelaksanaan itu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara kepada pejabat atau badan administrasi negara. Misalnya apa? Alat tulis, sarana transportasi, komunikasi, gedung, dan sebagainya. Kan bisa upah, jaminan kesehatan bagi para pegawainya. Ya kan? Nah, setelah bagaimana seseorang membuat peraturan, putusan, kalau tidak ada perangkatnya, peralatannya, kan gitu. Makanya harus ada instrumennya, harus ada bagiannya.
untuk memudahkan pejabat tersebut melaksanakan tugasnya. Nah, kan tetapi dalam pelaksanaan instrumen pemerintahan ini, maaf, harus tetap berpatokan kepada struktur norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Gitu. Nah, struktur norma dalam hukum administrasi negara sebagai alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintahan adalah untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara, itu dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait. Dari tingkat yang paling tinggi bersifat umum abstrak sampai dengan tingkat yang paling rendah individual konkret. Artinya bahwa norma itu kan aturan. Nah, aturan yang dibuat itu ataupun peraturan yang dibuat itu apakah bersifat umum abstrak atau bersifat individual konkret. Nah, kita sudah membahas sebuah keputusan. Nah, keputusan itu sifatnya adalah individual konkret. Jelas ditujukan kepada siapa, keputusan tersebut konkret artinya makna maksud dari isi itu sudah ada dan tertulis bentuknya kan gitu. Atau sudah dinyatakan maksud dan tujuannya sudah jelas. Nah, sedangkan umum abstrak dia tidak diketahui kepada siapa kan gitu. Nah, jadi untuk melihat daripada sifat keumuman dan konkretan dari norma hukum itu perlu diperhatikan mengenai objek yang dikenai norma hukum dan bentuk normanya. Artinya kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Gitu. Nah, seperti inilah sebuah gambar, ya kan? Jadi untuk siapa, apa dan bagaimana bentuk daripada norma dalam kan tadi struktur normanya. Nah, untuk siapa? Umum. Nah, bagaimana dia? Abstrak. Untuk siapa? Individual. Bagaimana bentuknya? Konkret. Artinya sudah jelas isinya. Kepada siapa nanti ditujukan. Nah, atau dia umum dan konkret. Nah, jadi berdasarkan skemanya itu ada norma hukum abstrak. Misalnya apa? Undang-undang. Nah, dia kan normanya abstrak karena tidak ditujukan kepada siapapun. Seperti kitab undang-undang hukum pidana, di situ dibuat kan barang siapa, kan gitu dia. Atau dalam pelayanan hukum, pelayanan publik setiap orang. Nah, yang kemudian norma individual konkret, nah, keputusan tata usaha negara contohnya. Kemarin individual, konkret, dan final. Nah, konkret ada bentuknya, formnya, ada ditandatangani, ada nomornya, kayak gitu. Ada wujudnya, konkret, nyata. Nah, kemudian ada norma umum, konkret, umum, tapi konkret. Misalnya apa? Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di
tempat tertentu. Artinya rambu itu hanya berlaku di mana rambu tersebut didirikan, ya kan? Jadi tidak bisa berlaku dia di tempat lain gitu. Kita bisa lihat huruf dilarang berhenti, misal huruf S, dibuat biasa di bawahnya 50 meter ke depan. Berarti 50 meter ke depan di daerah tersebut tidak boleh berhenti ataupun P, misalnya parkir. Ya hanya untuk jarak, ya kan, yang ditentukan di dalam rambu-rambu tersebut. Melewatin itu ya tidak ada masalah kan gitu. Yang keempat adalah norma individual abstrak. Individual abstrak, misalnya IMB. Nah, abstraknya ini diartikan kan hanya dalam bentuk tanah, bangunannya belum ada. Nah, namun bangunannya sudah digambarkan skema. Apakah ini nantinya benar sesuai dengan faktanya atau tidak? Nah, dilihat setelah nanti hasilnya jadi kan gitu. Makanya IMB itu sekarang PBG namanya, persetujuan bangunan gedung, bukan IMB lagi, tetapi PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, ya kita lihat ambil contoh center point yang belakangan terakhir ini, apakah saya nggak tahu sudah dibuka segelnya atau belum oleh Pemko, ya kan? Nah, alasan disegel itu center point karena tidak membayar pajak IMB. Lah, masa bangunan sudah jadi IMB-nya tidak dibayar kan gitu. Nah, inilah menunjukkan tadi saya katakan bahwa dia termasuk kepada individual abstrak. Ada memang tujuannya, ada ditulis itu peruntukannya untuk siapa, alamatnya di mana. Tetapi bentuk bangunannya itu belum pasti. Nah, ternyata setelah jadi, bangunan itu tidak sesuai dengan gambar yang diserahkan. Ya, berarti kan penghitungan retribusinya ataupun pajaknya juga berbeda. Jadi bertambah dia. Nah, seperti itulah yang dialami oleh center point. Bisa jadi kan gitu. Bentuk bangunan yang awalnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, sehingga pemerintah daerah nagih, ternyata bangunanmu tidak sesuai, daripada kami hancurkan, kami bongkar, mending bayar, ya kan, sesuai dengan bangunanmu sekarang, kan gitu misalnya. Nah, jadi kan dalam memahami struktur norma, maka kita harus memahami sifat norma hukum tersebut. Apakah bersifat hukum abstrak, individual konkret, umum konkret, bukan hanya individual, tetapi umum juga, dan individual abstrak. Nah, menurut Indro Harto, norma hukum administrasi negara itu merupakan keseluruhan norma hukum administrasi negara dalam masyarakat, memiliki struktur bertingkat yang sangat umum, yang terkandung dalam perundang-undangan sampai pada norma yang paling individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis. Yang kedua, pembentukan norma-norma hukum dalam hukum administrasi negara tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, jadi ya kan yang sangat umum menurutnya.
dari mulai individual sampai dengan konkretnya atau peraturan. Itu norma hukum itu tidak hanya dibuat oleh legislatif, tetapi bisa dibuat oleh instansi ataupun badan atau pejabat tata usaha negara. Kan itu. Baik. Nah, sampai di sini kita absen dulu sambil nanti apakah ada yang mau kita diskusikan supaya jangan sampai larut malam kita untuk hari ini, jangan sampai jam 10. Saya absenkan dulu sambil berjalan, nanti kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan, silakan. Adelia dibuka ya untuk kameranya. Adelia Fitri Wijaya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aditya Rizky. Angga Prayoga. Hadir, Pak. Oke, sambil Saya dilihat hadir, Pak. Aditya Rizky, Pak. Oke. Nah, sambil dibantu saya, kalau ada di partisipan dia namanya ada tetapi dipanggil tidak dengar, mungkin lagi kerja atau yang lainnya, sampaikan. Dan Anggi Anggraini. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Anggi. Azahra Indah. Ada Zahra. Betsida. Tadi ada. Mana? Hadir, Pak. Oke, Hadir, terima Pak. kasih. Cici Widya Tamara. Hadir, Pak. Oke, terima kasih, Ci. Dava Ihsani. Izin Pak, Dava lagi kerja Pak. Oke. Penting ada masuk ya. Baik, Densa Hakiki. Hadir, Pak. Oke. Dodi Tarigan. Izin Pak, Bang Dodi tadi izin karena lagi pulang kampung Pak, lagi di jalan bawa motor Pak. Oke. Baik. Erwin Manuro. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Fani Diva Luisa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Fatin Khairnisa. Tadi ada Fatin. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Flora Sembiring. Tadi ada Francisca Noverma. Ada Francisca. Freddy Marolop. Oke, terima kasih Pak. Habib Rauf. Ada Habib. Andini Putri. Tadi Hadir, Pak. ada. Oke, terima kasih. Haikal Ramadan. Ada Haikal? Belum ada ya. Intan Wahyuni. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kezia Novrianti. Kezia Novrianti Goknauli. Kristiani Tampu Bolon. Apakah ada Kristiani? Luki Ratu Irminda. Hadir Pak. Oke, terima kasih Luki. Tegar Pratama. Iya Pak, sama. Ada Hadir, Tegar. Pak. Oke, terima kasih. Mindy Alia. Hadir, Pak.
Baik, terima kasih. Putro Notonegoro. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Fernando Situmeang. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Rahma Dwi Mutia. Hadir, Pak. Oke. Raja Muda. Retno Wandini. Ada. Ricky Andika. Ada Hadir, Pak. Selin. Ada Ricky. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Selin Lumongga. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Tasya. Hadir, Pak. Udah ada kelompoknya Tasya? Sudah ada, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Taufik Pandaroni. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Yeti ada tadi. Ada, Pak. Ya, Zahwa Aulia. Ada Zahwa? Belum ada ya. Jadi yang dipanggil ataupun yang hadir tapi pas dipanggil tidak dengar, nanti bisa WA saya dengan menunjukkan screenshot kehadirannya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ataupun mengakhiri nantinya pertemuan, maka saya sampaikan dulu untuk mekanisme presentasi minggu depan. Jadi presentasi yang dibuat bisa murni jurnalnya yang ditampilkan baik dalam bentuk PDF ataupun Word, atau sebagiannya saja dalam bentuk PPT. Akan disampaikan hanya dalam bentuk PPT-nya atau PowerPoint. Nah, maka nanti diatur bagi setiap kelompoknya untuk secara bergantian menyampaikan presentasi dari jurnalnya. Jadi tidak hanya satu orang yang memaparkannya, tapi secara keseluruhan bergantian. Nah, misalnya ada 15 slide. Nah, total kelompoknya misalnya ada 7 orang. Nah, 7 misalnya dibagi, atau 14 slide lah. 7 dibagi 2 slide, berarti satu orang 2 slide. Ataupun 2 halaman untuk menjelaskannya. Kemudian bergantian ke temannya yang lain untuk memaparkan. Nah, bisa secara perluasan dalam memaparkannya atau bisa secara teks yang sesuai dengan saudara tulis. Ya, bagaimana saya memaparkan materi pembelajaran, ada kalanya saya sesuai dengan teks, ada kalanya saya pengembangan dengan memberikan contoh-contoh. Nah, jadi untuk satu malam, satu kelompok kita presentasi, maka biar menghemat waktu, maka diharapkan ya kan yang sudah lengkap langsung, jadi kita tidak menunggu sampai habis setengah jam. Jadi nanti pada saat yang mengumpulkan, nanti akan saya sampaikan, Kak, hari ini adalah kelompoknya misalnya si Yeti. Jadi sudah harus disiapkan di luar hadir di dalam ruangan Zoom, ya kan, paling lama 20.35 sudah masuk dalam ruangan Zoom. Nah, kemudian bisa kita mulaikan untuk presentasi selama 30 menit untuk presentasinya. Kemudian 30 menitnya lagi adalah tanya jawab. Nah, setiap pemakalah
ya, pemateri, maka wajib menjawab pertanyaan. Berarti misalnya tadi ada 7 orang pematerinya, maka 7 pertanyaan lah yang harus dibuat oleh kelompok lainnya ataupun audiensnya. Jadi misalnya si eh, Fernando nanya kepada Yeti, kan gitu. Nah, misalnya kelompok lainnya kan, kemudian misalnya ya ada 7 orang itu. Nah, jadi sampaikan saya atas nama Fernando ingin bertanya kepada Yeti, misalnya. Nah, saya nama Selin ingin bertanya kepada Tasya. Jadi biar bisa dia fokus untuk mencari jawaban dari pertanyaan temannya tersebut. Nah, disitulah saya akan melakukan penilaian secara individu untuk melihat apakah saudara memahami materi yang saudara buat sendiri. Nah, itu juga untuk menunjukkan keaktifan dalam kelompoknya. Jadi, saya tidak ingin nantinya ada masuk chat, Pak, ya kan, pada saat penilaian akhir kan gitu. Pak, saya kok dapat nilai B, saya kan satu kelompok dengan si Yeti. Masa si Yeti dapat A, saya kok dapat B, kan gitu. Nah, jadi yang dinilai adalah pada saat persentasenya. Bagaimana saudara mampu menjawab pertanyaan. Nah, artinya di dalam menjawab itu iya, sesuai dengan kemampuan yang saudara miliki. Kita di sini adalah belajar, maka tidak ada yang saling menyalahkan pendapatnya. Kan gitu. Jadi jangan nantinya yang bertanya menyalahkan, bukan seperti itu, kan gitu. Nah, tapi bisa ya meluruskan misalnya. Nah, jadi setelah akan saya nilai dan untuk menunjukkan juga setiap kelompok yang lainnya ada aktif. Jadi salah satu kelompok-kelompok yang lainnya wajib ada yang bertanya. Misalnya ada 5 kelompok, berarti 4 kelompok. Nah, ada yang satu kelompok nanti ada memberikan pertanyaan 2, berarti kalau dia total 7 kan gitu. Nah, jadi seperti itu untuk mekanisme persentase tugas makalahnya. Jadi bagi yang tidak hadir pada saat persentase, ya kan, ini harus kita sepakati dulu apakah dia dianggap nilai tugasnya hangus atau diberikan lagi kesempatan dia membuat jurnal sendiri. Kan itu. Nah, saya kembalikan lagi kepada forum. Nah, misalnya dia dalam keadaan sakit, ada kemalangan yang tidak bisa dihindari yang benar-benar disampaikan kepada teman-teman kelompoknya kan gitu pada satu kelompoknya. Alasannya memang mendesak tidak bisa memungkinkan hadir dalam presentasi. Kan itu. Nah, apakah tetap kita kasih dia kesempatan untuk membuat tugas tetapi secara individu? Bagaimana? Setuju? Atau ya sudah Pak, nggak usah dianggap dia hadir, mau udah sibuk mau enggak kan gitu. Nah, kita kan tidak bisa untuk demi kemanusiaan ya kalau orang sakit bagaimana kita paksakan. Nah, ketika dia ada kemalangan, nggak mungkin pada saat kemalangan misalnya terjadi, dia sedang berduka kita suruh persentase tugas kan gitu. Nah, jangan pula setelah disampaikan ini nggak hadir. Nah, hanya satu orang saja kan gitu. Nah, jadi tetap ada nantinya pengurangan daripada penilaian tugasnya.
Jadi kalau saya lihat dari semuanya ada peri kemanusiaan dan peri keadilannya pasti sepakat untuk yang tidak hadir dengan alasan yang mendesak, ya kan, maka dia menggantinya dengan jurnal pribadi sesuai dengan materi kita. Nah, pada saat presentasi kamera harus di-on-kan nanti, ya kan, makanya dikirim ke saya ataupun nanti akan saya jadikan ada satu co-host untuk menampilkan presentasinya, jadi supaya memudahkan misalnya untuk menampilkan di layar masing-masing. Seperti ketika kita mengikuti seminar kan gitu, seminar online, seminar Zoom. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Jadi moderatornya masih dari salah satu temannya untuk kata pembuka, perkenalan, kemudian lanjut tentang pembahasan. Nah, jadi supaya minggu depan tidak lagi dijelaskan bagaimana mekanisme presentasinya. Jadi pada pertemuan hari ini saya jelaskan supaya minggu depan sudah ready kan, sudah siap untuk presentasi. Jadi begitu aturan ataupun mekanisme dalam pelaksanaan presentasi kita mulai minggu depan, 5 minggu ke depannya, berarti sampai pertemuan ke-14. Nah, nanti pertemuan ke-15-nya kita akan review. Nah, disitulah nanti akan saya kasih lah, ya kan, kisi-kisi berhadiah kan gitu dia. Nah, bentuk selanjutnya apakah ada yang ingin kita bahas? Karena sepertinya semuanya sudah mulai lelah, letih, ya kan, udah 9:30 ataupun masih ada yang berdinas. Gimana? Masih sanggup atau kita lambaikan tangan? Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ayo, gimana? Gimana Yeti? Kita lanjut. Tasya, Putro, Freddy, siapa banyak di sini? Bang Dodi, ada yang ingin ditanyakan atau kita akhiri untuk pertemuan kita malam ini? Mau Izin bertanya, bertanya, Pak, Ya, untuk presentasi, Pak, misalnya nanti ada yang bertanya ke dia kan nunjuk satu orang nih, Pak. Misalnya saya bertanya ke Tegar gitu, Pak. Kalau misalnya Tegarnya nggak bisa jawab, apa bisa dibantu oleh anggota kelompok yang lain atau gimana, Pak? ya. Jadi kalau seandainya si Tegarnya sudah melambaikan tangan tidak tahu jawabannya, maka anggota kelompoknya membantu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau anggota kelompoknya juga tidak bisa, maka kembali kepada audiens. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kan gitu. Nah, ya kekurangannya tidak bisa duduk bareng kan gitu. Ya kalau memang saudara sepakat, nah pada saat presentasi kita kumpulnya di rumah Yeti saja, kan gitu. Jadi satu eh ya kan ruang satu akun ataupun semua akun, tetapi ketika mau bicara satu yang hidupkan mikrofonnya, yang lainnya di mute kan gitu. Ya silakan saudaralah yang ngatur mekanismenya. Atau di rumah masing-masing, ya itu tadi konsekuensinya kalau di rumah masing-masing kan, atau di tempat masing-masing ketika dia nggak bisa jawab, nggak ada yang ngasih nih, ini nih jawabannya kan gitu. Tapi kalau ngumpul dalam satu tempat,
Nah, bisa saling bantu. Ini jawabannya. Nah, jadi bisa dibantu sama temannya, kan? Nah, yang paling utama adalah saya ingin melihat keberanian dari saudara, karena setiap perkuliahan, ketika ditanya ada pertanyaan ataupun ada yang mau dibahas, banyak yang silent, banyak yang mute, diam, ya kan? Nah, ini saya ingin menunjukkan, ingin melihat, ya kan, suara indahnya semuanya, kan gitu. Jangan disimpan suara indahnya itu. Nah, jadi bisa dibantu temannya. Nah, jadi tergantung silakan bagaimana nantinya untuk pada saat presentasi, apakah mau ngumpuli di satu tempat atau tidak, kan gitu. Biasa kalau ngumpul, ya seperti presentasi di ruang kelas kan, bisa dibantu ini jawabannya ya, kan gitu. Nah, untuk cari jawabannya bisa menggunakan yang Google ya kan, atau menggunakan melihat buku kalau ada buku, ya, atau bagaimana. Seperti itu, Yeti. Ada lagi? Ya, silakan, Pak Freddy. Mohon maaf Pak, suaranya agak mendengung dan kecil, jadi kurang jelas saya terima. Kayaknya sepertinya pakai headset ya, atau handsfree. Agak jauh suaranya. Masih belum terdengar jelas. Temennya gimana? Dengar jelas apa enggak? Suara. Tanya Pak, kurang Nah, jelas Pak. halo, Pak Freddy. Silakan coba. Pak. Nah, ya, Halo Pak, ya udah bisa? jelas. Oke, maaf Pak, tadi nggak pakai handset, tadi pakai speaker, sorry. Oh. Ini Pak, terkait dengan presentasi nanti, apakah ditetapkan waktu durasinya atau memang kita punya waktu maksimumnya berapa gitu ya? Atau memang ada batasannya? Atau berapa session atau berapa kelompok yang menyampaikan presentasinya dalam satu hari gitu, dalam satu pertemuan gitu. Baik. Nah, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, kita di pertemuan pertama sudah saya buat hanya 5 kelompok aja presentasi, nggak banyak-banyak. Jadi satu hari itu satu kelompok, maka kita selesaikan dalam 5 pertemuan untuk 5 kelompok. Hari itu. Nah, jadi 30 menit adalah waktu untuk presentasi dan 30 menit adalah waktu untuk tanya jawab. Jadi tadi kan saya contohkan, misalnya ada 14 slide. Ya, jadi 14 slide dibagi, anggota aja mau nantinya selesainya dalam waktu 10 menit, boleh. Yang penting maksimal dia 30 menit untuk presentasi dari 14 slide tersebut atau 14 halaman. Kayak gitu. Nah, jadi setelah 30 menit habis, maka kita tanya jawab selama 30 menit. Ya, kalau seandainya tidak kurang dari 30 menit, masih ada misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, nah kita akan review bagaimana hasil presentasi. Nah, kalau memungkinkan ada kelompok lain untuk tampil, ya kita lihat waktunya dan jumlah peserta ataupun jumlah kelompok yang mau maju itu. Jadi makanya sudah nantinya kita lihat minggu depannya, hari yang pasti Senin saya harapkan semuanya sudah mengumpulkan, maka di situ nanti akan saya tetapkan siapa kelompok yang pertama untuk presentasi, kelompok kedua siapa, 3 sampai dengan 5.
Nah, ketika nantinya di grup saya bilang kelompok 1 Pak, ada ini kami yang tidak hadir, maka siapa yang bersedia untuk di yang pertama kan gitu dia. Jadi supaya bebas 1 hari itu 1 kelompok. Nah, sampai dengan nanti kita pertemuan ke-14 sudah selesai untuk kelompoknya. Makanya kan dia karena jumlah peserta kelompoknya itu 1 kelompok banyak, maka 1 hari 1 malam itu 1 pertemuan untuk 1 kelompok, begitu. Jadi presentasinya 30 menit, tanya jawab 30 menit. Misal presentasinya sebelum 30 menit sudah habis, ya nggak ada masalah, berarti masih panjang untuk tanya jawabnya. Nah, kalau tanya jawabnya kurang dari 30 menit sudah habis, nggak ada lagi. Kalau sudah terjawab semua pertanyaan, ya maka kita akan ambil resumenya, kan gitu. Dari pemateri ini, apa yang kurang, apa yang nantinya untuk sebagai penambahan ke depannya dalam sebuah penulisan. Seperti itu, Pak Freddy. Baik, ada Baik, Pak. lagi? Terima Ya, kasih, Pak. waktu sudah menunjukkan 21.47. Jadi kalau ada nantinya pertanyaan-pertanyaan yang berkembang, silakan melalui WA Group, nanti akan kita bahas bersama ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Pasti tanggal 27 semuanya kalau bisa semua sudah dikumpulkan untuk tugasnya. Kepada saya WA pribadi dalam bentuk Word. Ingat, dalam bentuk Word-nya sama saya. Untuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint di-share di grup WA supaya teman-temannya bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk masing-masing setiap kelompok. Dan gitu dia. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan supaya kita bisa beristirahat untuk melaksanakan aktivitas esok hari. Bagi yang sedang bekerja supaya bisa fit untuk istirahatnya. Karena ada yang sedang sambil rebahan atau yang udah persiapan mau bocan, ya kan, mau cantik. Baik, terima kasih atas waktunya kepada kita semua untuk malam hari ini. Semoga kita sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada frekuensi yang sama. Kalau ada perubahan nantinya dari linknya akan saya sampaikan melalui grup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak Selamat malam, Pak.